Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2020, maka masih kita lanjutkan kumpulan nasihat-nasihat bagi penuntut ilmu syar'i, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada nasihat yang ke-10. Maka di nasihat yang ke-10 ini, barakallahu fikum, be patient, agar para penuntut ilmu untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Maka kesabaran dalam menuntut ilmu itu adalah kunci dari kesuksesan. Maka patience is the key to success. Maka kesabaran itu kunci bagi seseorang untuk menjadi sukses dalam berbagai perkara, terutama dalam menuntut ilmu syar'i. Maka orang yang hendak menuntut ilmu dan sukses dalam menuntut ilmunya harus bersabar, karena jalan ibadah yang agung menuntut ilmu itu penuh onak dan duri, dan berjalan padanya penuh darah dan nanah. Maka harus bersabar. Di mana dia harus bersabar meninggalkan handai tolan keluarga orang tua, maka dia akan rindu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk tidak bertemu dengan keluarganya, dan bersabar dari syahwat seperti syahwat makan dan minum, di mana dia meninggalkan rumah tercintanya, yang mana dia biasa makan makanan selera Nusantara, dari rendang, sate ayam, bubur ayam, batagor kalau dia orang Bandung. Maka dia bersabar, pergi menuntut ilmu, tidak akan mendapati apa yang dia inginkan. Maka dari puncak kesabaran yang harus dia mendera dirinya dengan kesabaran tersebut adalah as-sabru ala taatillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Maka kesabaran dalam ketaatan kepada Allah dan juga as-sabr, kesabaran kepada permasalahan yang menyebabkan dimurkai oleh Allah, maka ini adalah kesabaran puncak prima. Sehingga jika ingin sukses seorang penuntut ilmu, dia harus bersabar untuk terus menghafal Al-Quran, untuk terus recitation Al-Quran, untuk terus menghafal hadis-hadis, dan terus mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka terus menerus seperti ini bersiklus pada kehidupannya, maka dia akan menjadi orang yang sukses dalam menuntut ilmu. Maka be patient, bersabarlah, karena patience, kesabaran itu the key of the success. Dia adalah kunci dari kesuksesan seseorang. Adapun pendalilan di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis banyak. Maka pendalilan di dalam ayat Al-Quran tentang permasalahan kesabaran dalam berbagai perkara, maka Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka jadikanlah kesabaran dan menegakkan salat itu sebagai bantuan bagi kamu untuk mencapai kesuksesan. Maka barang siapa yang sukses harus bersabar dalam berbagai perkara dan mendirikan salat dan berdoa kepada Allah. Maka ini pendalilan yang pertama,
Pendalilan yang kedua, Allah berfirman tentang Bani Israel, di mana Bani Israel Allah jayakan di dunia menjadi imam-imam pada zamannya, di saat mereka bersabar mengikuti ajaran Musa dan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan yang Allah sebutkan di Taurat. Maka Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan, maka kami jadikan mereka kelompok Bani Israel imam-imam yahduna bi amrina lamma sabaru, yang menjadi rujukan yang besar dan menjadi rujukan bagi seluruh kaum Yahudi pada zaman itu, lama sabaru, di saat mereka bersabar. Bersabar atas apa? Berkata Ibnu Katsir, bersabar atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan, dan bersabar dalam mengikuti Musa alaihi salam. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dulu mereka dengan ayat-ayat kami beriman dan melaksanakan amal-amal soleh. Maka di dalam ayat ini, kesabaran adalah suatu perkara yang diharuskan agar seseorang sukses. Dan di dalam ayat ini pun menjadi pendalilan bahwa dari keutamaan sabar, arizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Maka dari keutamaan kesabaran dalam menuntut ilmu, dia itu adalah kunci dari melimpahnya rizki dan kunci kesuksesan dan kejayaan di muka bumi ini. Adapun pendalilan di dalam hadis seperti datang dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma baina samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaik. Di dalam hadis yang agung dari Abu Malik Al-Asy'ari dikeluarkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bahwa melaksanakan toharoh dari perkara-perkara yang najis, seperti setelah BAB dan BAK mencuci dari alat vitalnya, dan begitu pun setelah dari berkoitus dengan istrinya dia mandi junub, maka ini adalah syatrul iman, setengah dari keimanan. Dan kalimat alhamdulillah dan kalimat subhanallah, maka keduanya tamlaan al-mizan, akan berat di mizan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan melaksanakan sedekah adalah burhan. Wasabru diyaun, dan kesabaran adalah dia bagaikan cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Al-Qur'an bisa menjadi hujjah, pendalilan bagi kamu, bahkan bisa menjadi hujjah atas kamu untuk membantahmu. Maka di dalam hadis ini syahidnya adalah wasabru diya, bahwa kesabaran disebutkan oleh Nabi diya, maka makna dia adalah cahaya. Nabi ingin menjelaskan di dalam hadis ini bahwa kesabaran adalah cahaya, yakni kesabaran itu menyinari, membuat manusia menjadi terang benderang, tidak mendapati kegelapan. Maka kesabaran disebutkan dia cahaya. Fa inna hadza sabr yakunu lahu dia yahdihi ilal haqq. Karena kesabaran, jika dia terus-menerus dalam keadaan menuntut ilmu dan bersabar, maka yakunu lahu dia yahdihi ilal haqq. Maka dia akan terus mendapatkan cahaya, yang mana cahaya itu memberikan hidayah, memberikan kepada jalan yang benar, akan menerangi jalannya. Ini jalan yang benar, ikutilah. Dan ini jalan yang penuh onak dan duri dan lubang, maka hindarilah. Itulah dari
makna as-sabru dia bahwa kesabaran bagaikan cahaya, sehingga para penuntut ilmu di saat dia bersabar, maka dia akan selamat dari perkara-perkara keburukan dalam menuntut ilmu. Dari adab-adab dan akhlak-akhlak yang buruk, dia akan terjauh. Maka dia akan terjauh dari sifat kibir, sombong, dan dia terjauh dari sifat arogan, dan juga dia akan terjauh dari sifat hasad, iri, dan dengki kepada saudaranya, dan bahkan penyakit-penyakit yang lainnya seperti cinta kepada perempuan yang diharamkan, pacaran, ataupun hidup yang penuh kegalauan dengan pacarnya yang di nun negeri jauh di sana, ataupun bahkan lebih parah lagi pedofilia, kecintaan kepada anak-anak yang murdan, anak-anak yang masih kecil. Maka ini semuanya jika dia menuntut ilmu dalam keadaan bersabar, maka kesabarannya itu bagai cahaya yang akan memberikan petunjuk. Ini halal dan ini haram, ini dijauhi dan ini dilakukan. Maka semuanya dengan kesabaran akan menjadi baik. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah kesabaran dan salat itu adalah dua perkara yang akan membantu bagi kamu kesuksesan. Dan begitupun kesabaran dalam menuntut ilmu, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah, dan bersabar dari syahwat yang ada, maka ini telah dilaksanakan oleh salaf kita dalam menuntut ilmu. Seperti dulu Ibnu Abbas berkata, lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu lirijalin minal ansor. Di saat Nabi meninggal, maka aku berkata kepada para sahabat dari Ansor, ya fulan halumma falnas al ashaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahum al yauma katsir. Maka wahai manusia, meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dia itu adalah mata air dari keilmuan, maka mari kita bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain, yang mana pada saat sekarang ini alhamdulillah mereka banyak. Setelah meninggalnya Nabi, Ibnu Abbas seorang sahabi, namun dia sahabi yang masih kecil, sahabi muda, maka dia mengatakan mari kita mengambil ilmu dari sahabat-sahabat senior yang pada sekarang ini masih banyak, belum ada yang meninggal, kebanyakan dari mereka. Maka disebutkan di dalam kisah yang panjang, maka Ibnu Abbas mulai mengambil ilmu dari kelompok Al-Ansar dan juga kelompok Al-Muhajirin untuk diambil ilmunya. Maka dikisahkan dia berkata, wa aqbaltu 'alal mas'alah fa in kana liyablughanil haditsu anir rajul fa'atihi. Maka aku mencari satu permasalahan yang mana aku akan mencari para sahabat Nabi yang mengetahui masalah ini, yang mana dia mendengar dari Nabi. Maka disebutkan bahwa dia berputar di kalangan para ulama, dan disebutkan fa'atasawwadu ridai ala babihi fatasfir rihu ala wajhi at-turaba fayakhruju fayarani fayaqul yabna ammi Rasulillah ma jaa bika ala arsalta ilayya fa'atik fa'aqulu la ana ahaqqu an atik fa'as'aluhu anil hadis. Maka disebutkan dalam kisahnya dia menuntut ilmu kepada para sahabat dalam suatu hari yang panas, di mana cuaca di Madinah sangat panas sampai this time. Namun pada saat itu tidak ada tempat peneduh dan rumah-rumah masih jarang, dan the storm desert, padang pasir, badai padang pasir menerpa. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, maka aku mengetuk pintu dari para sahabat untuk aku ambil, dan kadang-kadang aku harus menunggu, sehingga aku menunggu di bawah terik matahari dan angin yang kencang meniup sampai menerpa wajahku dan mengangkat
pasir-pasir ke wajahku. Karena pada saat itu sedang terjadi badai. Maka aku tetap menunggu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana aku ingin menuntut ilmu darinya. Maka di saat aku menunggu dan menunggu, akhirnya mereka pun keluar. Kemudian dikatakan oleh salah satu dari sahabat Nabi, "Yabna ammi Rasulillah," maka wahai anak paman Nabi, "Maja abik, apa yang menyebabkan kamu datang kepadaku? Ala arsalta ilayya fa'atika, tidaklah kamu mengundang dari anak-anakmu ataupun dari pembantu-pembantumu agar aku datang kepada kamu?" Maka apa yang dikatakan dengan penuh tawadhu dan kesabaran, "La ana ahaqqu an atika." Tidak, aku lebih pantas mendatangi kamu karena aku butuh kepada ilmu. Maka ini kesabaran Ibnu Abbas yang pada saat itu dia digelari dengan Al-Hibr, sang tinta, ataupun disebutkan juga Al-Bahr, sang samudra yang luas ilmunya. Dan ini sesuai dengan ucapan Nabi ataupun doa Nabi kepada beliau, di mana di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas disebutkan, di saat Nabi masuk ke WC dan Ibnu Abbas membawa air untuk beristinja kepada Nabi, diberikan air, maka setelah selesai dari hajatnya Nabi memeluk Ibnu Abbas dan berkata, "Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tafsir." Maka wahai Allah, berikanlah Ibnu Abbas ilmu yang luas dan berikanlah kepadanya pengetahuan ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka jadilah Ibnu Abbas muda menjadi alim ulamanya para sahabat. Namun dia tetap merasa kurang dalam ilmunya, apalagi dalam permasalahan kesenioritasan. Maka dia adalah seorang sahabi yang muda, maka dia butuh kepada kesenioritasan yang dulu duduk bersama Nabi, yang mana dia masih kecil. Maka dia datang kepada para sahabat satu persatu, menanyakan masalah apa yang dilakukan oleh Nabi dulu, apa yang dulu ditinggalkan oleh Nabi, dan apa dari sunnah-sunnah Nabi dahulu, seperti itu. Maka dia mendatangi para sahabat dalam keadaan badai padang pasir dan menunggu di luar, enggan untuk mengetuk pintu karena waktunya tidak sesuai, tidak pas untuk bertamu dan sebagainya. Maka di saat dia mendapati para sahabat, dia katakan, "La ana ahaqqu an atik." Tidak, aku penuntut ilmu, lebih berhak untuk datang dan sabar untuk mengambil ilmu dari kamu. Maka ini sesuai dengan hadis al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, bahwa ilmu itu didatangi, ataupun ucapan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Maka fa'as'aluhu anil hadis, aku menanyakan tentang satu hadis. Maka kemudian orang ini pun, sahabi ini pun berkata, "Fabakiya rajulu hatta ra'ani wa qad ijtama'an nasu alayya faqala kana hadzal fata aqal minni." Maka tidaklah Ibnu Abbas itu adalah fata yang lebih pandai daripada aku. Maka inilah contoh bagaimana dulu salaf bersabar dalam menuntut ilmu. Dan disebutkan oleh Imam Yahya Ibnu Katsir, seorang muhadits di zamannya, dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya, "La yastati'ul ilma birahatil jasad." Dan yang masyhur dengan lafaz "la yanalul ilm birahatil jasad." Maknanya tidaklah ilmu itu didapati oleh seseorang dengan birahatil jasad, birahatil jism, dengan ketentreman dan kenikmatan. Tidak. Ilmu itu butuh kepada juhud, butuh kepada kerja keras, hard work. Tidak duduk berleha-leha kemudian ilmu datang. Tidak, dia harus keluar menuntut ilmu. Ada pengajian di masjid, keluar ke masjid menuntut ilmu. Bahkan di zaman sekarang, seperti kajian kita live streaming, butuh kepada uang, di mana membeli pulsa ataupun membeli internet untuk mengupload atau mendownload dari kajian-kajian kita. Maka dakwah
dan menuntut ilmu butuh kepada uang dan butuh kepada biaya. Maka oleh sebab itu Yahya Ibnu Katsir mengatakan la yustata al ilmu birahatil jasad. Maka tidak bisa ilmu itu diraih dengan badan yang santai, tetapi dia butuh kepada work hard, kerja keras untuk mendapatkan ilmu. Maka inilah yang bisa kita berikan. Maka nasihat yang ke-10 ini intinya adalah kami mengajak kepada para tulabul ilm agar bersabar dalam menuntut ilmu, tidak manja. Tidak manja dari makanan dan minuman yang dia dapati, tidak manja kepada sistem yang dia dapati, harus dihafal matan, harus setoran hadis, harus setoran Al-Quran, dan tidak manja juga dari ketaatan kepada Allah. Misalnya di pondok ini diusahakan puasa Senin Kamis, dan dari jam 4:15 sudah digedor-gedor untuk bangun melaksanakan sholat malam misalnya, maka dia harus bersabar dengan sistem yang ada agar tercapainya ketaatan kepada Allah, dan sistem yang keras agar tidak terperosok kepada kemungkaran dan juga kesesatan dalam menuntut ilmu. Maka kesabaran di sini adalah kunci dari kesuksesan. Be patient. Maka bersabarlah wahai saudara-saudaraku, karena patience is the key to the success. Karena kesabaran itu adalah kunci bagi seseorang untuk menjadi sukses dalam bidangnya. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.